Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Rizal Mula, mahasiswa dari Universitas Indrapasta PGRI Jakarta. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang makhluk hidup dan ekosistem, guna untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar dari dosen pengampu Bapak Anco SOSI MPD. Makhluk hidup dan ekosistem dalam biologi, suatu makhluk hidup atau organisme dari bahasa Yunani yaitu organismos, yaitu adalah setiap entitas individual yang mampu menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Semua organisme memiliki sel. Organisme diklasifikasikan berdasarkan taksonomi dan dibentuk kelompok seperti hewan, tumbuhan, dan fungi yang multiseluler atau mikroorganisme uniseluler seperti protista, bakteri, dan arkeria. Semua jenis organisme mampu melakukan reproduksi, pertumbuhan, dan perkembangan, pemeliharaan diri, dan beberapa bentuk respon terhadap rangsangan. Manusia, cumi-cumi, jamur, dan tumbuhan berpembuluh merupakan contoh organisme multiseluler yang berdiferensiasi untuk membentuk jaringan dan organ khusus selama perkembangannya. Organisme dapat digolongkan menjadi prokariota atau eukariota. Prokariota meliputi dua domain terpisah, yaitu bakteri dan arkeria, sedangkan eukariota ditandai oleh adanya inti sel yang dilapisi membran dan memiliki organel yang juga dilapisi membran. Contohnya organel yaitu mitokondria pada hewan dan tumbuhan, serta plastida pada tumbuhan dan alga. Umumnya semua organel dianggap berasal dari bakteri endosimbiotik. Fungi, hewan, dan tumbuhan merupakan contoh kerajaan di dalam eukariota. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tekanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang paling mempengaruhi. Ekosistem merupakan penggabungan dari setiap unit biosistem yang melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik sehingga aliran energi menuju kepada suatu struktur biotik tertentu dan terjadi suatu siklus materi antara organisme dan anorganisme. Matahari sebagai sumber dari semua energi yang ada. Dalam ekosistem, organisme ada dalam komunitas perkembangan bersama-sama dengan lingkungan fisik sebagai suatu sistem. Organisme akan beradaptasi dengan lingkungan fisik. Sebaliknya, organisme juga mempengaruhi lingkungan fisik untuk keperluan hidup. Pengertian ini didasarkan pada hipotensi Gaia, yaitu organisme, khususnya mikroorganisme, bersama-sama dengan lingkungan fisik menghasilkan suatu sistem kontrol yang menjaga keadaan di bumi cocok untuk kehidupan. Hal ini mengarah pada kenyataan bahwa kandungan kimia atmosfer dan bumi sangat terkendali dan sangat berbeda dengan planet lain dalam tata surya. Populasi makhluk hidup. Populasi adalah kumpulan individu atau makhluk hidup yang jenisnya sama. Sedangkan komunitas makhluk hidup adalah sekumpulan berbagai macam populasi makhluk hidup yang hidup dalam suatu wilayah tertentu. Suatu komunitas tersusun dari semua populasi yang hidup dan saling berinteraksi antara satu dengan yang lain dalam suatu wilayah dan waktu tertentu. Faktor yang mempengaruhi persebaran makhluk hidup. Faktor biotik meliputi semua kehidupan makhluk hidup di bumi, baik individu, populasi, dan komunitas yang di dalamnya termasuk jumlah inang Theritophyta yang banyak. Kedua adalah faktor abiotik, meliputi seluruh faktor-faktor non-hidup dari suatu kondisi lingkungan seperti cahaya, matahari, suhu, air, dan tanah, ketinggian, dan sebagainya.
Komponen ekosistem. Komponen ekosistem terdiri atas komponen biotik dan abiotik tentunya. 1. Komponen biotik. Komponen biotik disebut juga sebagai komponen hidup. Berdasarkan peran dan fungsinya, komponen biotik terbagi menjadi 3, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen, organisme yang bisa membuat senyawa organik dari bahan anorganik untuk dijadikan sebagai makanan. Produsen disebut juga organisme autotrof. Contoh produsen yaitu tumbuhan, ganggang hijau biru, bakteri, dan organisme lain yang memiliki klorofil. Konsumen. Kelompok ini tidak bisa menghasilkan makanan sendiri dan membutuhkan peran produsen. Konsumen disebut juga sebagai organisme heterotrof. Berdasarkan jenis makanannya, konsumen dibagi menjadi 3 kelompok. 1. Karnivora atau pemakan daging. 2. Herbivora atau pemakan tumbuhan. Yang ketiga, omnivora atau pemakan segalanya, daging dan tumbuhan. Pengurai atau decomposer. Pengurai adalah organisme yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan sampah atau sisa makhluk hidup lain yang telah mati. Pengurai juga berperan untuk menghubungkan konsumen dengan produsen. Zat yang diambil konsumen dari produsen akan dikembalikan lagi ke produsen dengan bantuan pengurai melalui proses pembusukan. Proses tersebut akan menghasilkan zat anorganik sederhana yang diperlukan produsen untuk membuat makanan. Pengurai memiliki ciri ukuran tubuh yang kecil. Decomposition bisa dijumpai di mana saja, baik di darat, air, bahkan di udara. Contohnya jamur dan bakteri. Baik, yang kedua, komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen ekosistem yang terdiri atas benda mati. Meskipun demikian, komponen ini juga sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan sistem ekologi, seperti halnya air, udara, cahaya matahari, tanah, letak geografis, iklim, atau derajat keasaman. Pola interaksi dalam ekosistem. 1. Arus energi dan daur materi. Arus energi dan daur materi bisa diartikan sebagai suatu proses perpindahan energi dan materi dari suatu komponen ekosistem ke komponen lain. Misalnya saja perpindahan energi dan materi dari produsen ke konsumen, kemudian dari konsumen ke pengurai. Selanjutnya, komponen biotik tersebut melakukan respirasi yang merupakan interaksi dengan komponen abiotik. 2. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan merupakan perpindahan energi dari sumbernya melalui rangkaian organisme yang makan dan dimakan. Rantai makanan ini terbagi menjadi produsen, organisasi autotrof, konsumen tingkat 1, herbivora, konsumen tingkat 2, dan seterusnya karnivora, dan decomposer. Misalnya dalam ekosistem sawah terdapat rantai makanan sebagai berikut. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular akan decomposer, akan mengurai. Padi berperan sebagai produsen, tikus sebagai konsumen tingkat 1, ular sebagai konsumen tingkat 2, dan decomposer yang akan mengurai ketika ular mati. Selain rantai makanan, ada juga istilah jaringan-jaringan makanan yang merupakan kumpulan dari berbagai rantai makanan. Istilah tersebut muncul sebab dalam suatu ekosistem kegiatan makan dan dimakan terjadi lebih kompleks. Misalnya saja pada ekosistem sawah, tikus tidak hanya memakan padi, tidak menutup kemungkinan tikus memakan tanaman lain yang ada di sawah tersebut, seperti jagung. 3. Piramida ekologi. Piramida ekologi adalah diagram yang menunjukkan jumlah relatif makhluk hidup dalam rangkaian atau jaring-jaring makanan. Umumnya, semakin tinggi tingkatan trofiknya, maka populasinya semakin sedikit. Piramida ekologi biasanya terbagi menjadi 4 tingkatan trofik. Adapun urutan dari trofik tersebut berdasarkan